Ada hal yang cukup lebih bagus pada episode yang akan terjadi malam ini. Ya, walaupun di sini Sandra mengalami kecelakaan karena ia terjadi perdebatan hebat bersama dengan Kayla. Sandra benar-benar merasa begitu terkejut ketika Kayla akan membantu mempersatukan Mutiara dan juga Kenzo. Di mana Kayla ini akan terus berusaha mencoba untuk memperjuangkan cintanya kepada Marvel. Ia tidak mau kalau sampai Marvel ini jadian bersama dengan Mutiara. Bahkan ia pun menginginkan Marvel dan juga Mutiara segera putus. Itu artinya sinyal baik bagi Kenzo dan juga Mutiara untuk memperjuangkan cinta mereka. Setelah pada akhirnya Kenzo melepas cincin pertunangannya bersama dengan Sandra, Kenzo akan lebih berfokus bagaimana caranya ia bisa mendapatkan bukti-bukti kuat untuk supaya bisa membongkar tentang kejahatan dari Sandra. Karena sebentar lagi di sini Sandra akan benar-benar ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pada akhirnya semua rahasianya benar-benar terbongkar. Ya, walaupun pada saat itu sempat mengalami kecelakaan, ia pun sempat terjungkal dari balkon kafe yang mungkin bisa dikatakan tidak tinggi, hanya sekedar 70 meter, dan ini semua mengakibatkan jari manis dari Sandra harus mengalami patah tulang, lehernya mengalami remuk, dan juga badannya harus patah-patah. Dan ini artinya karma yang benar-benar insan yang dilakukan oleh Sandra pada saat itu, guys. Ya, walaupun ia masih tetap saja kekeh menginginkan Kenzo untuk menjadi suaminya, dan bahkan ia menyentek ataupun mengancam terhadap keluarga dari Kenzo, dan ia akan mencabut investasi bodongnya, dan ia juga meminta bayaran 10 miliar terhadap Aditya kalau sampai Aditya tidak mengabulkan permintaannya. Dan ini cukup lebih menekan ya guys bagi Kenzo dan juga keluarganya, sehingga terjadilah perumitan dalam keluarga Kenzo yang pada akhirnya Kenzo benar-benar tertekan. Mau tak mau ia pun harus melepaskan cincin pertunangannya dikarenakan ia tidak pernah mencintai si Sandra ini, guys. Lantas bagaimanakah reaksi dari Kenzo selanjutnya? Namun sebelum lanjut juga guys, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas, guys. Dan dengan awal mungkin kita diperlihatkan bagaimana perjuangan dari Kenzo yang akan terus mempertahankan cintanya terhadap Mutiara. Itu artinya Kenzo tidak benar-benar putus untuk supaya bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Begitulah pengorbanan yang sangat begitu besar yang dilakukan Kenzo. Bagaimanapun juga ia harus tetap bisa bersama dengan Mutiara. Itu artinya Kenzo masih berpegang teguh pada pendiriannya untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, walaupun pada saat itu ada penghalang besar yaitu Sandra yang sempat menekan keluarganya, sehingga terjadilah tekanan batin yang dilakukan oleh Aditya terhadap Kenzo. Karena Aditya ini tidak mau kalau sampai harta gondok gini perusahaannya mengalami kebangkrutan, mau tak mau harus menekan Kenzo agar supaya mau menuruti permintaan Sandra. Di adegan ini juga terlihat adanya Kenzo bertemu dengan Marvel yang saat ini terlihat posesif terhadap Mutiara, sehingga perkataan-perkataan nyeleneh dari Kenzo pun keluar terhadap Marvel. Kalaupun Mutiara ini benar-benar marah dan ngambek terhadap Marvel, itu artinya kesalahan bukan dari siapa-siapa, melainkan dari Marvel itu sendiri yang sudah membuat kesalahan, sehingga kemungkinan besar saat ini Marvel benar-benar merasa begitu tertekan. Namun dibalik itu semua, setelah adanya di sini pengakuan dari Kayla ketika Kayla bertemu dengan Mutiara, kalau Kayla ini menginginkan Marvel untuk benar-benar menjadi pacarnya, hingga pada akhirnya Mutiara benar-benar terkejut ketika mendengar pengakuan dari Kayla. Karena sebelumnya Mutiara sempat mengaku dari Kayla kalau Kayla suka sama Kenzo dan ia sudah mengambil alih itu semua, dan akhirnya di sini Mutiara benar-benar akan memutuskan Marvel demi Kayla. Ini artinya kalau Mutiara ini benar-benar mempunyai
hati yang sangat begitu jembar, hati yang sangat begitu luas. Ia lebih memikirkan perasaan orang lain daripada dirinya sendiri. Karena bagaimanapun juga memang Mutiara ini wanita yang benar-benar tetap pada pendiriannya. Ia akan tetap mempertahankan cintanya kepada Kenzo karena ia tidak pernah mencintai Marvel sedikit pun. Dan ada kalanya pada saat itu terjadilah pertengkaran hebat antara Marvel dan juga Mutiara hingga pada akhirnya Mutiara di sini meminta putus kepada Marvel dan Marvel pun benar-benar sangat begitu shock. Dan akhirnya Mutiara pun mengatakan kepada Marvel kalau ternyata Kayla benar-benar suka dan menginginkan Marvel untuk menjadi pacarnya. Di adegan lain juga ada pertemuan kembali ketika Sandra pada saat itu sempat berpura-pura mengalami kecelakaan dan Sandra juga bertemu dengan Kayla pada saat itu di salah satu kafe. Terjadilah pertengkaran ataupun perdebatan hebat di antara Kayla dan juga Sandra. Awalnya Sandra hanya menginginkan Kayla ini untuk membantu menjalankan misi dan rencana busuknya tersebut. Namun apa yang terjadi justru di sini Kayla sempat berkata jujur kalau dirinya akan benar-benar merebut Marvel dari Mutiara. Dan Sandra benar-benar shock berat. Akhirnya Sandra di sini mempunyai insting kalau sampai Marvel dan juga Mutiara putus, itu artinya Mutiara akan balik lagi bersama dengan Kenzo dan Marvel bersama dengan Kayla. Dan akhirnya di sini Kayla pun benar-benar berkata jujur kalau ia benar-benar mempunyai rencana akan membantu Kenzo dan juga Mutiara ini bersatu. Dan di sini Kenzo benar-benar menginginkan sesuatu hal yang benar-benar terjadi dan menimpa kebaikan terhadap dirinya, yaitu bisa bersama lagi dengan Mutiara. Dan sebentar lagi Kayla di sini akan membuat Sandra benar-benar kejang-kejang sehingga Kayla tidak sengaja mendorong Sandra dan akhirnya Sandra sempat terpental dan ia menabrak bak pagar yang ada di balkon kafe dan akhirnya Sandra harus terjatuh dari ketinggian 70 meter dan terjadilah ini terhadap Sandra. Apakah Sandra di sini masih bisa terselamatkan ataukah ia justru benar-benar meninggal dunia dan hengkang dari sinetron ini? Tentu jawabannya akan ada pada episode selanjutnya nanti guys. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.